Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diana selaku penguji seminar kerja praktik saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Diki Wahyudi dengan NIM 117705028 akan mencoba mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja praktik saya selama kurang lebih 2 bulan di Fakultas Susuludin dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Fakultas Susuludin UIN Sunan Gunung Jati Bandung berbasis website dengan pembimbing KP yaitu Pak Haji Secep Nurul Alam serta pembimbing instansi Bapak Dr. Andes Ahmad Gibson Albustomi. Terdapat 6 garis besar yang akan saya jelaskan di PPT ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga proyek kerja praktik, yang keempat perancangan sistem, yang kelima tools yang digunakan, yang keenam hasil kerja praktik. Yang pertama ada pendahuluan. Fakultas Susuludin merupakan fakultas paling awal berdiri pada tahun 1968 di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Salah satu sasarannya yaitu ingin mengembangkan perpustakaan yang memenuhi kebutuhan civitas akademika. Salah satunya dibuatkannya sistem informasi perpustakaan Susuludin sebagai mempermudah kebutuhan civitas akademika. Terdapat 4 masalah yang ditemukan oleh saya dan Pak Gibson. Yang pertama ada sulit mencari informasi ketersediaan dan identitas buku. Yang kedua sulit untuk mencari informasi tentang perpustakaan. Dua masalah ini dikarenakan di Fakultas Susuludin terutama perpustakaannya belum ada sistem informasi perpustakaan, sistem online yang bisa mempermudah civitas akademika untuk mengakses informasi atau ketersediaan buku. Yang ketiga, ingin mewujudkan sasaran fakultas yaitu mengembangkan perpustakaan sesuai tadi pendahuluan. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan informasi. Sudah jelas, sistem offline sangat membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan sistem online. Kalau di sistem online kita bisa mencarinya terlebih dahulu apakah ketersediaan dan identitas buku itu ada di fakultas atau tidak ada. Sangat menghemat waktu dibandingkan sistem offline yang harus langsung kita temui ke perpustakaan fakultas. Nah, pemecahan masalahnya bagaimana? Diperlukannya sistem informasi perpustakaan yang dapat dikelola dengan mudah dan dapat membantu mempercepat proses pencarian informasi, ketersediaan buku, serta dapat meningkatkan kepuasan pelayanan perpustakaan. Dalam proyek kerja praktik ini, sistem informasi merupakan sistem untuk membantu mempercepat pelayanan perpustakaan yang diimplementasikan ke dalam aplikasi website untuk membantu perpustakaan dalam mempercepat pencarian informasi perpustakaan, baik itu kontak, jadwal layanan, serta tentang perpustakaan, dan juga mempercepat pencarian ketersediaan dan identitas buku, serta meningkatkan kepuasan pelayanan perpustakaan. Perancangan sistem yang saya gunakan dalam pengembangan sistem ini menggunakan metode prototype karena menurut saya itu metode yang sangat fleksibel, berfokus pada penyajian dari aspek-aspek perangkat lunak, sangat cepat dan menghemat waktu karena langsung dievaluasi oleh klien, serta sistem ini termasuk sistem yang kecil, maka ditentukan menggunakan metode prototype. Nah, next ada usage diagram, terdapat dua aktor, yang pertama admin dan yang kedua ada pengunjung. Admin bisa mengakses login dan logout, bisa mengakses kelola data master, kelola data buku, serta pencarian data buku. Sedangkan pengunjung hanya bisa mengakses pencarian data buku serta akses informasi. Tools yang digunakan dalam pembuatan sistem ini, yang pertama ada Power Designer sebagai tools pemodelannya, terus yang kedua ada Visual Studio Code sebagai text editor. Coding saya di situ di Visual Studio Code. Yang ketiga ada XMPP sebagai server lokal, serta yang terakhir ada Figma sebagai tools pembuatan desain prototype. Terdapat 7 fitur yang saya buat dalam sistem informasi perpustakaan. Yang pertama, admin dapat melakukan login dan logout, sistem dapat menampilkan halaman utama, sistem dapat menyimpan data yang dibuatkan oleh admin, sistem dapat menampilkan menu tentang perpustakaan, sistem dapat menampilkan menu daftar buku, sistem dapat menampilkan menu jadwal layanan, serta sistem dapat menampilkan menu kontak.
termasuk layout dari sistem yang saya buat. Lebih jelasnya akan didemonstrasikan setelah ini. Next, ada pengujian sistem. Saya menggunakan pengujian sistem black box testing karena pengujiannya mengamati hasil dari eksekusi melalui data uji dan sebuah pemeriksaan pada fungsional dari perangkat lunak. Dan hanya pengujian sistem ini hanya mengetahui input dan output dari perangkat lunak tersebut. Terdapat 17 fungsionalitas yang saya uji dalam sistem ini. Salah satu yang saya kutip dari Ray Kurzweil yaitu information depends your personality, your memory, and your skills. Atau informasi menentukan kepribadian, ingatan, serta keterampilan Anda. Langsung aja demo. Yang pertama ke halaman utama. Halaman utama tampilannya seperti ini. Terdapat daftar buku serta tentang perpustakaan. Di dalam fitur daftar buku terdapat detail bukunya, ada nomor, ada pencarian, ada ISBN, judul buku, kategori, penerbit, pengarang, nomor rak, dan tahun terbit. Jika kita klik pencarian, maka akan muncul tampilan detailnya. Jadi bukunya berapa, ISBN-nya berapa, judul bukunya apa, kategorinya termasuk ke dalam kategori apa, penerbitnya siapa, pengarang siapa, nomor rak berapa, tahun terbit berapa, dan keterangan. Kita juga bisa langsung pencarian di sini dengan mengetikkan judul buku atau kategori, misalkan metodologi. Nah, langsung ada metodologi. Terus ada fitur tentang perpustakaan Usuluddin, yaitu sejarah Usuluddin sendiri. Ada fitur jadwal layanan, yang di dalamnya ada jadwal layanan serta fasilitas yang ada di perpustakaan fakultas, serta kontak yang bisa dihubungi, bisa melalui telepon, bisa melalui email, atau Fakultas Usuluddin websitenya, atau website UIN Bandung, serta alamat fakultas atau UIN Bandung sendiri. Nah, di sini ada halaman admin. Coba kita masuk ke dalam halaman admin. Tampilan dashboard awal kayak gini. Ada master buku. Dalam master buku terdapat data buku, data kategori, data rak, data pengarang, data penerbit, serta data provinsi. Di data buku terdapat ID buku, judul buku, kategori, penerbit, pengarang, dan pilihan. Kita bisa edit dan hapusnya. Jika kita menambahkan data buku, maka kita akan disuruh mengisi ID buku, ISBN, dan lainnya. Di data kategori kita bisa mengisinya, buku itu termasuk kategori apa, data rak buku itu termasuk ke rak nomor berapa, terus data pengarang bukunya siapa, data penerbit bukunya siapa, serta data provinsi, buku itu provinsi dari mana. Mungkin penjelasan hasil kerja praktik saya cukup sampai di situ, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.